Gimana? Ya, syukur. Jelas ya? Puji Tuhan. Ada tamu agung kita, Robert sama semua. Iya, nggak apa-apa, bisa sambil ngeliat. Ya, Mira di situ. Oke. Ya, hello, Berle. Oh, ya. Oke, ya. Jelas semua ya. Tolong cek suara saya di Zoom, Instagram, Facebook. Aman? Iya. Jadi bisa dengar ya? Ya. Jadi kita agak mundur, tapi mundur kan yuk. Oke, baik. Saudara yakinkan, percayai hal ini. Apa saja yang Tuhan Yesus inginkan selalu nggak disukai setan. Betul? Ya, saya ulangi. Apa saja yang Papa kita inginkan, itu setan nggak suka. Betul? Saudara masih ingat doa Tuhan Yesus yang terakhir sebelum dia disalibkan? Doa Yesus yang terakhir sebelum disalibkan itu ada di Yohanes pasal 17. Coba buka Yohanes pasal 17. Itu doa yang terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap, ya, lalu diadili dengan tidak adil, disiksa, disalibkan, mati, dikuburkan. Nah, itu yang terakhir dia berdoa. Buat kita orang-orang timur, pesan orang yang mau meninggal itu penting atau tidak? Ya, buat kita orang timur ya. Maka itu kalau kita dengar ada salah seorang yang meninggal dalam keluarga kita, di teman kita, pasti pertanyaannya, pesan terakhirnya apa? Betul tidak? Pesan terakhir, saya nggak tahu di Belanda penting nggak itu? Penting. Oh, penting juga ya. Nggak mungkin kita tanya tinggalin warisan nggak? Mata duitan terus tinggal warisan. Nah, pesan yang terakhir dari Tuhan Yesus itu luar biasa. Cuma satu, supaya kita menjadi satu. Betul? Pernah tahu nggak doa Yesus itu? Dia coba kalau itu cara baca, yuk kita cepat baca ya. Mulai ayat 1. Mulai ayat 1. Yohanes 17 mulai ayat 1. Ya, betul judulnya doa Yesusnya. Ya itu. Coba baca mulai ayat 1. Ya, Indonesia dulu. Bareng-bareng 1, 2, 3. Demikianlah kata Yesus yang berkata, Bapa, tidak sayangnya muliakanlah anakmu supaya anakmu memuliakan engkau. Ya, terus Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang layak. terus lagi. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Tuhan. Oke, lanjut ayat 5. Ayat 5. Lanjut ayat 9. Coba cepat ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia, doa mereka yang berdoa Ayat 11. Dan aku tidak lagi di dalam dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang dialah pelihara mereka dalam yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Nah, mulai ayat yang ke-11 ini, tolong nanti saudara baca di rumah sampai selesai. Itu yang diulang-ulang supaya mereka ini menjadi satu.
sama seperti kita. Ibu Pendeta Nika bacakan ayat 11 dalam bahasa Belanda. Bahasa Belanda ya, ayat 11. Ik ben al niet meer in de wereld. Nah, aku nggak ada di dunia lagi. Ini mengharukan loh saudara. Karena Yesus tahu dia mau pergi. Aku nggak ada lagi dalam dunia ini. Terus Ik ga naar u toe. Maar zij blijven wel in de wereld. Nah, tapi kita kita tinggal dalam dunia ini. Terus Heilig Vader, bewaar hem door uw naam. amin. Uw naam, ya nanti kita De lihat. naam die u ook aan mij gegeven hebt. Zodat zij één zijn, zoals wij één zijn. Amin. Amin. Mengharukan saudara. Doa Yesus ini mengharukan. Itu seperti seorang mama mau meninggal dan punya banyak anak. Lalu mama ini titip anak-anaknya ke suaminya, ke papa. Maka itu Tuhan Yesus minta, pelihara mereka dalam namamu. Bisa bayangkan ya, kalau ada orang tua mau meninggal, anaknya banyak, lalu si mama minta supaya anak-anak ini rukun di dalam satu nama bapaknya. Nah, apa saja yang Tuhan inginkan selalu nggak diinginkan setan. Ingat itu. Maka itu saudara, yang sering gereja buat justru yang tidak Tuhan suruh. Kira-kira hampir 90% yang gereja buat itu gak ada di Alkitab. Saya buktikan. Permintaan Tuhan Yesus cuma satu. Supaya kita terpelihara jadi satu dalam nama Bapa. Ingat doa Bapa kami? Dikuduskanlah namamu. Nah, setan itu nggak suka dengan nama Bapa ini. Itu ratusan kali dalam perjanjian baru sampai di kitab Wahyu, Open Bari. Berkali-kali namamu Bapa, namamu Bapa. Jujur, berarti Bapa kita punya nama nggak? Loh, jawab. Berarti Bapa kita punya nama nggak? Iya. Tapi aneh, itu dihapus oleh setan. Ayo jujur, hanya sedikit murid-murid Yesus orang Kristen yang tahu siapa nama Bapa kita. Yahweh. Nah, harusnya Yahweh. Terima kasih Yesus. Tapi ini dihapus oleh setan. Alkitab bahasa aslinya, nama Yahweh itu hampir 6.000 kali. Banyak atau sedikit? Banyak. Tapi satu pun nggak ada. Karena setan nggak suka nama itu. Apa yang setan buat? Muncul nama-nama Katolik, Reform, Pinkster, Baptis, dan sebagainya. Advent, dan macam-macam, ratusan. Siapa punya? Bukan Siti Yesus. Siapa punya? Tuh, itu di kantong. Kamunya kali. Oh, matikan berbicara. Betul tidak, saudara? Jadi setan itu nggak suka dengan nama Bapa kita. Dia nggak suka. Dan yang menyedihkan, setan berhasil menghapus nama Bapa kita yang kudus. Coba baca Wahyu 14 ayat 1 bagian terakhir. Wahyu 14 ayat 1 bagian terakhir. Untuk kesekian ratus kali.
Alkitab menyebutkan nama Bapa, nama Bapa. Wahyu 14 Ayat 1. Kalimat terakhir saja. Bukan. 14 ayat 1 kalimat terakhir. Coba bacakan bahasa Indonesia kalimat terakhir. Dan bersama-sama dengan dia. Kalimat terakhir lebih lagi yang paling bawah. Ayo bacakan. 144.000. Enggak, yang paling bawah lagi mana ya? Nah, dan di dahi mereka tertulis nama bapaknya dan nama ya nama anak domba dan nama bapaknya. Ya, siapa nama anak domba? Yesus jelas. Tapi ini nama Bapa enggak disebut. Padahal Yahweh. 14 ayat 1. Bahasa Belandanya, untuk Britannica, baca lagi kalimat terakhir saja. Mensen die zijn naam en die van zijn vader op hun voorhoofd. Nah, voorhoofd. Nama anak domba itu Yesus Kristus Tuhan. Dan nama Bapaknya itu Yahweh. Ada di dahi kita. Di pikiran kita. Saudara, setan berhasil menghapus dua nama ini dari pikiran gereja Tuhan. Lalu terkotak-kotak dengan nama, kamu apa Pinster? Aku Baptis. Aku Advent. Kamu Katolik. Dan sebagainya. Kesatuan dan kebersamaan, ya, itu yang tidak disukai setan. Katakan amin. Dan setan berhasil merusak. Maka itu kita percaya sebelum Tuhan Yesus datang kembali, Bapa ingin namanya dikuduskan lagi. Supaya kita tahu Bapa kami yang di surga. Terus dikuduskan. Nah, ini yang dikuduskan itu nama Bapa kita, bukan nama gereja kita. Hal yang paling menyedihkan hati Tuhan itu kalau ada orang yang mau percaya Tuhan Yesus, terus dia tanya, kalau aku sudah dibaptis, kalau aku mau percaya Yesus, aku masuk gereja mana? Saudara tahu nggak perkataan itu melukai hati Yesus? Hari Selasa yang lalu, barusan ini kan Sabtu, Jumat. Di Surabaya ada satu keluarga, ya kami sering nginap. Nah, berapa kali terakhir ini kami nginap termasuk dengan istri saya tanggal berapa kemarin? Januari ini masih 2 malam kami nginap di situ. Nah, kalau saya hitung itu keempat kali saya nginap di rumah itu. Nah, pertama kali nginap punya pembantu, ya laki-laki, yang bagian taman, yang bersihkan kebun, buka pagar. Namanya Gianto. Ya. Enggak bisa bahasa Indonesia, saudara. Aneh sekali. Bahasa Indonesia itu patah-patah. Jadi saya ngomong dengan dia bahasa Jawa. Nah, itu kebiasaan saya dekatin dia. Pas saya lagi tunggu jemputan, yang jemput telat, saya ajak ngomong dia duduk di bangku taman rumah-rumahnya Gede sekali. Pakai bahasa Jawa. Nah, buat saya biasa ngomong itu. Karena saya kalau ketemu orang pasti saya cerita soal kehidupan. Saya tahu dia Muslim. Nah, waktu itu saya semalam nginap di situ. Terus saya pergi dari Surabaya ke tempat lain. Lalu bosnya itu bilang, kamu ngapain dia? Kan kaget ngapain? Kan gak enak dengarnya. Kamu ngapain dia? Hah? Maksudnya? Dia itu tahu-tahu di HP-nya dengerin lagu-lagu rohani yang biasanya tidak pernah. Loh, ya tanya dia dong. Saya
saya ngapain? Pakai firman. Enggak, saya nggak ngomong firman, saudara. Saudara, rupanya dia cerita kepada bosnya. Kok ada, maaf ya, ini untuk kemuliaan Tuhan. Kok ada orang baik ya, nganggap saya itu seperti anaknya, diajak cerita semua. Saya cuma ngomong biasa saja. Berapa waktu kemudian saya balik nginep situ lagi. Ya ketemu dia lagi, cerita-cerita lagi. Besoknya saya cuma semalam lagi, besoknya balik. Bosnya cerita lagi. Di HP dia sudah mulai ngumpulin khotbah-khotbah pendek. Khotbahnya Debbie Basir, khotbahnya ini, khotbah. Oh iya, nggak nyuruh saudara. Iya, dia mulai tertarik. Cuma diperhatiin saja. Luar biasa. Nah, kali yang keempat, saya nginep dengan istri saya, itu pertama kali istri saya nginep di rumah ini. Wah, dia sudah mulai cerita. Ternyata sebelum kami datang yang terakhir ini, bosnya bilang, kamu mau ikut ke gereja nggak? Pas satu kali hari Minggu. Ternyata semangat dia. Setelah 3 kali hari Minggu ke gereja, Selasa kemarin minta dibaptis. Luar biasa. Nanti saya kirim fotonya. Saya sampai terharu. Nah, hari Rabu dia telepon saya. Dia manggil saya, Pak, aku diganggu setan. Rupanya setan nggak suka. Ini sekarang badanku panas dingin, Pak. Ayo sembahyang yuk, saya bilang begitu. Aneh ya, dia bisa, setan nggak suka. Wah, harus dibaptis. Setan mau merebut dia. Tapi puji Tuhan, sederhana sekali. Maka itu dalam hidup kita, ayo kita betul-betul menyatakan kasih Yesus kepada semua orang tanpa bilang agama. Satu-satunya hal yang membuat Tuhan Yesus menderita, dengarnya, satu-satunya hal yang membuat Yesus menderita, ketika dia dipaksa oleh masing-masing sinode untuk Yesus pakai jubah Katolik, jubah Reformer, jubah Protestan, jubah Pentekosta, jubah Baptis. Ngerti nggak maksudnya? Dipaksa untuk pakai baju itu. Dan itu menderita Tuhan Yesus. Sebab dia tidak jadi Yesus yang real, yang asli. Loh ya, jawabnya seperti itu. Yesus itu biar Yesus, mau usah dipakai baju apa saja. Maka itu satu kali tahun berapa? 86, 85 saya lupa. Saya diundang seminar misi dari 18 yayasan misi di Indonesia. Ya, waktu itu ketua panitianya dosen ITB, saya nggak tahu dia masih hidup atau tidak, Insinyur Herlianto. Ya, dia penulis banyak buku. Nah, saya dapat 2 sesi, saudara. Tapi di sesi pertama saya hampir diturunkan karena saya berkata, percuma kita bicara misi dari sudut pandang mana saja. Kita bicara misi itu penginjilan itu pakai alat ini, pakai alat itu, percuma. Sebelum kita berhasil meyakinkan dunia bahwa Yesus bukan orang Kristen. Kok diam? Amin. Loh kenapa? Ini masalah. Ya. Kalau saudara Muslim, saudara Hindu, saudara Buddha, saudara ateis, saudara yang nggak punya iman, nggak punya keluh apa saja, terus ada orang datang, apa yang bicara tentang Yesus, terima atau nolak? Loh, kalau saudara bukan Kristen kok? Nolak. Sebab mereka tahu, oh kamu bawa ajaran Kristen. Loh iya atau tidak? Sama aja. Kalau kita sudah Kristen, ada orang datang, aku mengajar kamu tentang Buddha. Jujur, mau nggak? Ya nggak mau. Sudah punya keluh sendiri.
Nah ini pengalaman. Saya bilang begitu. Percuma kita bicara tentang teori misi, tentang misi. Kalau dunia masih menganggap Yesus itu orang Kristen, susah. Loh ya atau tidak cuma? Wah terjadi diskusi. Akhirnya ketua panitia yang enggak tahu, biarin Pak Daniel bicara dulu. Ini loh. Ketika Paulus sampai Eropa pertama kali, itu ada di Kisah Rasul pasal 16. Apakah Paulus bawa agama baru? Bukan. Dia bawa Injil. Karena Kristen menjadi agama itu waktu Kaisar Konstantin. Kisah Rasul 16. Ya, mulai ayat yang keempat. Itu sejarah Injil masuk Eropa. Luar biasa Tuhan bekerja. Nah, maka itu saudara, Yohanes 17 harus kita genapi. Harus kita lakukan. Ya ini tadi. Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti aku dan Bapa itu satu. Pelihara mereka dalam namamu, Bapa, yaitu namamu yang kudus itu. Tadi Ibu Pendeta Nika sebelum mulai bagus berkata, dia tanya saya, Daniel, kita kan diberi nama diaspora. Kata diaspora itu dari bahasa Latin, artinya kita ini dari macam-macam warna, kulit, suku, bangsa, semuanya, tapi disatukan. Itu diambil dari Kisah Para Rasul. Murid-murid yang mencar kemana-mana. Nah, kita kumpul nggak pakai nama gereja, betul nggak? Kita kumpul sebagai keluarga yang Papa kita satu. Saya bersyukur kepada Tuhan karena hampir semua gereja atau semua kelompok Kristen kalau undang saya, mereka nggak pernah takut dan nggak pernah takut saya ajak mereka ke gereja saya. Mereka tahu saya nggak punya gereja. Mereka pun sudah tidak tanya lagi. Sudah lebih dari 30 tahun kalau saya diundang pelayanan, mereka nggak tanya, Pak Daniel dari gereja mana. Saya bersyukur karena mereka melihat saya tidak mewakili satupun nama denominasi. Dan sekian puluh tahun ini saya mengajar kemana-mana, saya cuma bawa Injil yang satu itu saja. Coba bagi saudara yang baru tahu saya, mana selama saya ngajar pernah nyebut satu denominasi, satu doktrin? Tidak. Ya, kenapa? Oh enggak. Maka itu, kalau ada orang-orang fanatik dengan doktrin dan marah kepada saya, jadi Pak Daniel pakai doktrinnya siapa? Saya bukan Reform, saya bukan Calvinis, saya bukan Pinkster, saya bukan Baptis, saya bukan Advent, saya bukan Katolik. Saya jawab, doktrin yang saya pakai cuma satu, doa Bapa kami. Ya, udah itu saja. Amin. Karena itu doktrin tunggal yang Yesus ajarkan. Bapa kami dalam surga. Jadi bapaknya berapa? Satu. Nah itu kebanyakan mama. Itu tadi mama Pinkster, mama Katolik, mama Reformit, mama apa? Banyak sekali mamanya ini. Ya Bapak saja, ya Bapak. Dikuduskanlah. Kenapa? Ika? Mama Rizky. Ya, dikuduskan namamu, bukan nama siapa-siapa. Jadi bersyukur sudah lebih dari 30 tahun yang undang saya nggak pernah tanya dari gereja mana, karena mereka tahu saya nggak tergabung satu denominasi. Semua orang bisa mendengar. Bahkan kalau di Indonesia saya bersyukur orang Islam pun undang saya, orang Buddha pun undang saya, karena mereka tahu saya tidak bawa agama Kristen. Well, ini unik loh saudara.
Walaupun mereka tahu saya pendeta, tapi mereka tidak merasa. Buktikan aja ya. Ini Bu Richard dengan Tere, waktu mereka menikah saya memberkati. Ada orang Islam datang. Dan dalam pemberkatan itu tidak ada bau-bau teologi, bau Kristen. Tapi tetap saya nyebut nama Yesus. Karena mereka tahu yang diundang mereka doni Kristen. Dan kesaksiannya luar biasa ya orang-orang Muslim itu. Dan itu bersyukur saudara. Sampai orang yang bukan Kristen pun nggak takut undang saya. Karena saya tidak pernah mempengaruhi untuk mereka pindah ke agama saya. Tidak. Tetap firman diberitakan tanpa denominasi. Injil itu Injil, Yesus itu Yesus. Tidak perlu dikasih tambahan apa-apa. Nah, kesatuan ini yang dibenci oleh iblis. Kesatuan tidak dimulai di kantor sinode apa saja. Kesatuan tidak dimulai di gereja mana saja. Kesatuan dimulai di rumah. Setuju? Semua dimulai di rumah. Kalau anak-anak melihat papa mama harmonis, anak-anak nggak apa-apa melihat sesekali papa mama beda pendapat, tidak apa-apa, supaya anak-anak belajar. Tapi setelah beda pendapat, anak-anak lihat papa mama akur lagi kok. Betul? Maka itu ketika Yahweh Tuhan kita berfirman di Malaki 2:16, sebab aku Yahweh Tuhan yang benci perceraian. Nah, ayat itu pun dipakai oleh iblis untuk menceraikan banyak keluarga Kristen. 2 ayat 16. Malaki 2:16. Sebab aku benci. Ya coba dibaca ya. Malaki 2:16. Saudara, sejak Johann Gutenberg, salah satu pengikut Luther, yang waktu itu menulis Alkitab dalam bahasa Jerman, Malaki 2:16. Ternyata setelah reformasi itu, orang yang meminta Alkitab banyak sekali, saudara. Iya. Johann Gutenberg bingung. Kalau nulis pakai tangan, kapan selesainya satu Alkitab, bisa berapa bulan itu? Lalu dia berdoa, Tuhan beri aku sesuatu. Ya, Johann Gutenberg nggak bisa berdoa, Tuhan beri aku mesin cetak, belum ada. Nah di situ Tuhan jawab doanya, dapat ide untuk grafir kayu, lentengan kayu. Nanti baca aja sejarahnya. Maka itu saudara, buku cetak pertama yang dicetak oleh mesin cetak pertama itu Alkitab. Luar biasa. Jadi kalau nggak ada Alkitab, nggak ada mesin cetak. Kalau tidak ada mesin cetak, nggak ada mesin tik. Kalau nggak ada mesin tik, tidak ada komputer sampai hari ini. Dunia jadi bodoh karena nggak ada buku. Alkitab ini luar biasa. Nah, sejak ditemukannya mesin cetak pada abad awal abad 16, ya 1500 sekian, sampai hari ini sudah lebih kira-kira 7 juta judul buku, bukan 7 juta buku judul. Nah, dari sekian banyak judul buku di dunia, hanya Alkitab yang ada pernyataan sebab aku membenci perceraian. Tidak ada buku lain di ayat 16. Oke? Silakan baca, langsung bahasa Belanda aja. Ibu Nika, kalimat pertamanya ya, atau 16 semuanya ya. Want ik verafschuw wanneer een man zijn vrouw wegstuurt, zegt de Heer God van Israël. Ada kata benci. Ja, verafschuw. Verafschuw is benci. Berarti satu-satunya Tuhan
ada jutaan Tuhan di dunia sekarang. Yang Hindu adalah agama yang Tuhannya paling banyak. Semua bisa jadi Tuhan, jendela bisa jadi Tuhan, kursi jadi Tuhan. Itu kepercayaan mereka. Ternyata hanya Tuhan kita, Yahweh Tuhan kita, yang menulis aku benci perceraian, benci. Berarti satu-satunya buku diberi cuma Alkitab ini. Nah, ini yang iblis pakai untuk menghancurkan kesatuan. Maka itu kesatuan itu dimulai di rumah, bukan di mana-mana. Maka itu ayo semua kita menjaga. Kalau kita gagal bersatu di rumah, ya, papa mama nggak harmonis, walaupun nggak cerai, anak-anak menderita. Betul nggak? Walaupun nggak cerai, tapi nggak ada komunikasi yang manis antara papa mama di rumah, anak-anak menderita loh saudara. Karena seperti orang asing di rumah ini. Walaupun ada makanan banyak, ini yang kita perlu jaga. Maka kalau kita nggak harmonis di rumah, pasti kita nggak harmonis di luar rumah. Pasti. Karena apa yang terjadi di luar cermin di dalam. Itu dia. Ayo jujur, maaf ya jangan tersinggung. Siapa di antara kita, baik yang kita saran di Amstelveen maupun mengikuti via online, yang punya teman sudah 30 tahun, 40 tahun, ternyata berapa hari terakhir ribut dan clash karena salah paham. Oh, pikun. Kalau pikun lain lagi. Oh, just the modern pikun. Ya, lain tapi itu. Ya, kalau pikun itu lain. Ya, berapa hari ini saya lagi disusun tentang orang pikun. Ya, ternyata maka itu saya kumpulkan bukti dari Instagram. Orang pikun ternyata kalau dia pemusik dia nggak bisa lupa musik. Ya. Itu luar biasa. Nah, jadi satu keluarga, ya ibunya sudah umur 96, pikun betul. Nah, waktu dia masih sehat, dia itu suka main harmonika. Nah, tiba-tiba salah satu cucunya membelikan harmonika si oma. Nah, anak-anaknya mikir mana bisa dia bingung. Videonya dikirim ke saya. Ternyata dia bisa nyanyikan lagu-lagu segitu banyak dengan harmonikanya. Karena musik itu dari Tuhan. Nah, terus saya kirimkan ke dia, ya, berapa video tentang orang-orang pikun, baik penyanyi, penari balet, ya, dan semuanya. Begitu diperkenalkan musik, dia langsung nyambung. Kenapa? Papinya Peggy Alzheimer, musik Cina, kata musik. Nah, makanya itu, musik itu luar biasa. Hebat sekali ya. Maka itu Tuhan pakai alat musik. Masih ingat ketika Saul kesetanan, Raja Saul, Daud musik. Setannya lari. Nah, jadi hari ini saya disusir banyak yang warganya ada yang pikun kasih audio musik, kasih musik. Ternyata segar lagi loh dia. Luar biasa itu. Oke, nah kita kembali ke sini. Kalau ada di antara kita hari-hari ini sempat nggak baik dengan mantan sahabat-sahabat kita, ya. Hanya ada satu cara setan merusak kesatuan. Dan caranya itu simpel, sederhana sekali. Apa itu? Katanya. Ya. Betul atau tidak? Katanya. Loh, masa kamu gak dengar? Dia itu ngomongin kamu begini loh ya. Nah, itu dia. Kenapa setan berhasil merusak hubungan kita dengan katanya? Karena firman Tuhan itu kan kata-kata Tuhan. Loh ya atau tidak? Ya.
kata Tuhan, firman. Turut. Nah, jadi setan pun memakai kata-kata setan. Yang harusnya kata Tuhan kita pakai untuk menyatukan kita, tapi katanya. Nah, nyanyi itu adalah setan. Bukan orang itu. Ngeri. Dan sampai hari ini kita melihat gereja rusak juga karena katanya. Ya tadi pecah-pecah lagi katanya. Maka itu ayo hari ini kita berdamai dengan teman-teman kita. Sudah gak usah dengar katanya. Ngeri loh saudara. Kalau ada orang percaya katanya, itu berarti setan yang dipercaya. Harus kita percaya apa kata Tuhan. Ya, nanti Agustus tahun ini saya akan mensyukuri 53 tahun saya itu khotbah. Bayangkan 53 tahun cukup lama. Ada satu masalah yang Tuhan pun nggak bisa menyelesaikan. Kalau ada orang salah ngomong dan salah dengar. Coba. Betul nggak? Kalau sudah salah ngomong, salah dengar, Tuhan pun pusing. Karena yang dituduh salah ngomong nggak terima. Nah, yang mendengar salah, disalahkan nggak terima juga. Aku belum budek tahu. Marah dia. Betul nggak saudara? Betul, selama hampir 53 tahun saya jadi hamba Tuhan, ini yang rumit. Bahkan suami istri bisa nggak ngalami salah ngomong dan salah dengar? Apalagi ketemu orang sombong. Wah, tambah rusak ini sudah. Setannya yang besar kepala. Karena orang sombong tidak bisa ngakui kalau dia salah. Dan dia salah. Maka itu orang sombong kalau dibuktikan dia salah, pasti kalimat ini, maksudku nggak begitu. Maksudku nggak begitu. Ini yang merusak. Maka itu mulai hari ini, saudara, jujur, siapa yang belum berdamai dengan sahabat-sahabat kita jadi rusak hubungan hanya karena katanya. Ada teman saya di Ungaran, dia sudah meninggal, hamba Tuhan, dia bilang begini, Dan ingat ya Mas Den, ingat ya, kemanapun kamu pergi, sampaikan. Apa itu kok? Namanya kokaipo. Manusia itu punya satu kejelekan yang nggak bisa dirubah. Ih, apa ya? Kalau dititipin uang pasti kurang, titipin omongan pasti lebih. Bener banget. Bener banget. Oh iya, betul. Loh ya enggak? Manusia loh saudara. Maka itu ya, kalau titipin uang sering kurang, kalau titipin omongan kenapa lebih? Ngaku ya semua kita. Amin. Amin. Maka itu aduh mulut. Ya terus sih kalau bener. Menurut lo? Gimana kedua kali ngomong saya bilang, oh iya benar juga. Ini loh saudara. Nah, ingat sejarah Perang Dunia Pertama? Kan salah ngomong tentang Pangeran Austria. Ya. Tahu nggak? Itu hanya gara-gara salah ngomong, salah dengar, perang dunia. Ya ampun. Maka itu betapa jahatnya mulut ini ya. Mulut ini minta ampun.
Tidak itu ngeri sekali. Jadi berabad-abad setan berhasil merusak hubungan kita untuk tidak satu, tidak bersama-sama. Lihat aja gereja. Siapa percaya maling lebih gampang rukun daripada pendeta? Maaf ini om, tahu enggak? Maka itu kita harus hati-hati dalam hidup ini. Itu sebabnya kenapa pengajaran paling tinggi dan hukum paling tinggi yang Yesus ajarkan adalah mengampuni. Karena untuk bersatu cuma dengan mengampuni. Nggak usah ingat-ingat yang dulu. Masa omongan orang tahun 74 diingat sampai Dan itu namanya sakit. oh sakit itu banyak orang sakit berarti. Lu fakta tuh. Ingat lagi, diingat lagi. Bayangkan menikah sudah 60 tahun. Terus sering ngomong gini, ingat gak lu? Waktu kita mau menikah kurang 3 hari, mama lu ngomong apa? Ada kok bisa seperti itu. Dendam kesumaran. Ini setan berhasil merusak. Ngeri loh saudara. Nah, jadi dia ngomongin siapanya? Mertua. Nah, ngomongin mertua. Apa yang jadi anaknya nggak sakit hati? Dan mamanya sudah mati 40 tahun yang lalu. Maka itu teman-teman saya pendeta, gembala, ibu ke sini kan lihat ini. Saya sering tanya, saya sering ajar teman-teman saya pendeta. Coba kamu tanya ke jemaatmu, khotbah saya 2 minggu lalu apa? Baru 2 minggu loh. Tapi khotbah mama mertua 40 tahun. Bahkan ditanya pakai baju apa mama ngomong. Wih, ngeri sekali. Loh ya betul gak dia? Mira juga masih ingat. Dia mertua. Saudara kita boleh sambil tertawa. Setan menang di sini. Betul nggak? Setan menang di area ini. Maka ingat doa Yesus yang hebat ini dihancurkan oleh setan. Dan setan berhasil. Kan sedih sekali. Ingat loh, Tuhan Yesus nggak minta puasa kamu 40 hari kali 100 mati. Beri persembahan sekian juta euro. Tuhan Yesus cuma minta satu. Jadi satu. Dikuduskan dengan satu nama Bapa. Ayo hari ini kita masih ada di bulan pertama, hari terakhir. Cepatnya besok sudah masuk bulan 2. Ayo kita sungguh-sungguh sebagai anak-anak Tuhan untuk menyenangkan hati Bapa kita di surga. Jujur ya, sebelum tidur malam ini berdamai dengan mantan teman-teman kita yang baik. Yang sekian bulan terakhir, mungkin sampai 1 tahun kita nggak kontak karena jengkel katanya. Berdamai. Serius. Kalau dianya nggak mau, Nggak apa-apa, yang penting kita nggak ada apa-apa. Iya. Yang penting kita sudah tidak ada apa-apa dengan dia. Dianya nggak mau tetap ada apa-apa urusan dia. Yang penting hati kita ini. Karena Tuhan mintanya ke kita, bukan ngurus orang lain itu. Yang kesatuan ini, saudara ingat kesatuan ini. Yang Tuhan selalu rindukan atas kita.
Ayat 21, coba saudara baca. Yohanes 17 saja ayat 21 ya. 17 ayat 21. Ya, 17 ayat 21. 17 ayat 21. Ya, diulang lagi. Coba baca sama-sama bahasa Indonesia dulu. 1, 2, 3. Mau ulang sama tak? 1, 2, 3. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau yang Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku. Bahasa Belandanya? 11 ya. Iya, ayat 21. 21. Laat hen alle één zijn, Vader, zoals u en mij bent en ik in u. Amin. Laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Omdat De wereld, ja. Saudara, ayat ini yang saya jadikan dasar untuk saya diundang di Bandung soal misi. Ternyata Injil gagal karena dunia tidak tahu Yesus diutus siapa. Ya, betul nggak? Supaya dunia tahu Bapak bahwa aku ini datang daripadamu. Kalau kita bersatu. Ayat ini mengerikan, saudara. Jadi kalau kita tidak bersatu, dunia tahu Yesus dari siapa enggak? Tidak. Ya taunya dari Katolik, Protestan, itu tadi. Tapi nggak tahu kok dari Bapak. Dan saya ulangi, setan berhasil membuat dunia nggak tahu Yesus itu dari siapa. Karena kita terpecah-pecah. Jadi kegagalan misi bukan karena nggak ada uangnya, bukan karena nggak ada orangnya. Dunia nggak tahu Yesus ini diutus siapa. Ika dengan Ibu pendeta itu sama terjemahan bahasa Belandanya. Sama ya. Ini loh saudara, ayo kita bertobat hari ini. Supaya dunia tahu Yesus diutus oleh Bapa yang satu. Lagi sekali. Sebetulnya permintaan ini berat nggak sih untuk kita jadi satu? Sebetulnya ya, secara pikiran kita. Enggak. Untuk saling mengampuni aja, saling percaya. Ya sudah. Merasa lega. Lega? Iya. Lega bahasa Belandanya apa itu? Ini yang dirindukan oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita ngabisin makanan yang ada, periksa. Tidak boleh keluar dari rumah Jurgen dan Mira kalau masih punya musuh. Tidur di belakang sana. Halaman sana. Ya, biar dingin. Serius. Ayo jujur. Siapa yang masih punya koleksi musuh di hati? Banyak. Aduh, suruh pulang ke Denpasar. Maunya dia. Saudara, ngeri kalau kita masih punya musuh, ngeri. Mungkin ada yang berkata, aku nggak punya musuh, cuma ada 4 orang aku malas ketemu. Malas ketemu. Berarti itu belum ngampuni. Aduh, pura-pura kali lihat lagi ya. Saudara, ayo ya, senangkan hati Tuhan. Ya. Kalau kita ingin menyenangkan hati Tuhan cuma satu, hidup berdamai dengan semua orang, tidak ada musuh. Genapi, penuhi keinginan Tuhan Yesus. Ya, ingat tadi salib permintaan orang meninggal, yang terakhir itu penting. Ya, nah sebelum dia meninggalkan dunia, dia cuma minta satu, supaya kita jadi satu. Di dalam satu nama, yaitu Bapa kita yang di surga. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Selamat meninggalkan Januari.
masuk Februari. Hati yang bersih, hati yang bersatu, ya tidak punya musuh, berdamai dengan semua orang. Ya, kalau sempat, teman kita yang sudah lama kita tinggalkan itu, berdamai lagi. Ayo kumpul, janji. Ayo tepuk tangan, betul. Ayo kumpul, janji ngajak ngopi di mana? Tapi kita yang bayar, yang suruh dia yang bayar. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Jangan buat diri sendiri. Baik. Oh iya, silakan. Kenapa di Kristen itu nggak ada puasa 40 hari? Ada sebetulnya, tapi nggak diwajibkan. Memang nggak diwajibkan. Tergantung mau boleh. Iya. Jadi puasa pun nggak harus, ya. Karena banyak orang punya motivasi salah dalam puasa. Seringkali salah kita puasa itu memaksa Tuhan untuk mengenapi keinginan kita. Dan pakai ancaman gituan, kalau Tuhan nggak jawab mati loh, aku kelaparan. Nah itu namanya demo mogok makan. Enggak. Benar? Jelas? Benar? Jelas semuanya? Ada yang kurang. Apa itu? Yang mana, Bro Robert? Kalau orangnya karakternya lain susah jadi satu. Oh, di dalam Yesus kita semua ciptaan yang baru. Nggak ada yang susah. Bacakan, Bro Robert, 2 Korintus 5:17. Kalau kita semua di dalam Yesus, kita ini ciptaan baru. Nggak ada karakter yang di terus 2 Korintus 5:17. Kita nggak bisa underwrite Tuhan yang mau rubah. Kita mau dirubah atau tidak? Kita bisa rubah diri kita, yang lain nggak bisa. Loh, nggak apa-apa. Kita nggak usah rubah yang lain. Kita ingin rubah dulu. Dalam prinsip ya psikologi, kamu jangan minta orang lain berubah, kamu berubah dulu. Betul nggak? Itu yang dipakai oleh dunia loh. Kamu berubah dulu, baru orang lain berubah. Dan kita nggak bisa berubah orang lain kalau kita nggak berubah. Maka itu kalau Mas baca dulu Robert, 5:17. Ayo baca. Mak, nggak ada tapi. Pokoknya dalam Yesus kita ciptaan baru. Iya. 2 Korintus 5. Ya. 2 Korintus 5:17. Ya. Ika baca bahasa Belandanya. 5:17. 2 Korintus 5. Daarom ook is iemand die één met Christus Nah, is. iman ya. Dus iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Amin. Ciptaan baru. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Nah, Robert jadi baru. Semuanya jadi baru. Kalau mau, nggak mau ya nggak apa-apa. Nggak urusan. Jelas. Jadi mulai dari kita, katakan amin. Jangan maksa orang lain. Kita dulu. Karakter kita jadi sama seperti Yesus. 17. Ya, silakan. Boleh nambah? Oke, boleh. Itu kalau kita mau mengampuni, Ya. Kolossense 3 vers 13. Ya. Bacakan. Vergeef elkaar. Ya. Mengampuni Ya. itu melupakan. Ya, forgive is forget. Amin. Bahasa Belandanya apa? Forgive is Vergeef. Nah, iya. Kalau kita, Robert ingat dulu ya, kalau mengampuni itu melupakan, nggak boleh ingat lagi. Apa gue berkata dasar lu, aduh. Ada kan vergeven, maar vergeten nog. Nggak boleh. Vergeven wel. Dat staat niet in het Bijbel. Dat staat niet in de Bijbel. Is het in Nggak Nederland? ada. In Nederland is bekend itu. Itu de Nah, mens. iya, nggak pernah di Alkitab. Itu istilah orang. Iya. Ini, saya punya istilah ini anak saya ingat. Ya, Repetitie. Verleden is overleden. Goed onthouden, hè? Goed onthouden. Iya. Itu masa Belanda. Iya.
Kalau kita ingat-ingat yang dulu, pasti overladen kita yang mati. Sudah makan, Oke, sebentar ada pertanyaan. Ya, sebentar ada pertanyaan. Ini bahasa Belanda ya. Tapi Ya. bahasa Indonesia Markus 3:25. Ya, bacakan. Bahasa Belanda. Enggak apa-apa. Mungkin orang Belanda di sini. Maksud 3 ayat. 25. Een gezin waar men elkaar niet kan verdragen, gaat stuk. Iya. Ja. 25. Markus Markus 3. Iya, 25. 25. Maka itu, kalau kita hidup seperti yang Tuhan katakan, hidup ini luar biasa. Amin. Tadi ayat berapa? Kolose 3:13. Markus 3:25. Tadi Kolose 13. 13. Itu ada in het Nederlands. Ya, bacakan Sus. Colossensen 3 vers 13. Ja, daar staat: verdraag elkaar en vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet u ook doen. Amin. Jadi apa saja yang kita buat itu harus seperti yang Yesus buat atas kita. Kalau Robert ingat ya, Yesus ngampuni kita nggak pakai api. Ampuni selesai. Jadi kalau orang itu nggak mau berubah nggak apa-apa, yang penting aku berubah dulu. Oke? Luar biasa ya. Yang berdoa untuk kita semua. Ya, tuh ibu gembala kok aneh Pak. Silakan kesini. Arahkan ke yang doa semuanya ya. Ayo. Staan? Ya. Staan. Yang mau berdiri boleh nggak juga nggak apa-apa.